Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada pertemuan ke-7 atau video ke-7. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar dalam menyelesaikan persoalan induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal nomor 1. Bila induksi magnet 0,2 Tesla dan kawat Pecky bergeser ke kanan seperti pada gambar ini, ya. Maka kita lihat di sini bahwa GGL induksinya berapa? Semuanya yang benar yang mana dari A sampai E, dan arah arusnya yang benar yang mana dari P ke Q atau Q ke P. Ini besar GGL induksinya. Berarti kita disuruh menganalisa dari 5 jawaban mana yang paling benar, ya. Maka dengan demikian B-nya 0,2 T, L-nya 25 cm, ya. V-nya sama dengan 4, ya. Ini 4 meter per sekon. Berapakah GGL induksinya dan arah I-nya? GGL sama dengan BLV. Maka dengan demikian, ya, GGL sama dengan 0,2, ya, L-nya adalah 0,25 dikalikan dengan 4, ya. Maka dengan demikian ini adalah 1/4 dikalikan 4 adalah 1, maka GGL induksinya adalah 0,2 volt. Ini 1/4 kali 4 1. Arahnya kemana? Kita lihat arahnya, ya. Maka B memasuki bidang, F-nya ke kiri, arusnya ke atas, ya. Maka dengan demikian arusnya berjalan dari Q ke P. Maka Q-nya potensial tinggi, P-nya potensial rendah. Jadi yang sesuai jawabannya, ya, pada C dengan D, arusnya dari Q ke P. Maka jawabannya adalah yang C. Itulah nomor 1 demikian. Ini adalah persamaannya. BLV ketemu 0,2, ini bentuk arah yang diinginkan, ya. Q-nya lebih tinggi dari P, maka arusnya dari Q ke P. Kita lihat pada soal nomor 2. Suatu kawat yang panjangnya 2 meter bergerak tegak lurus dalam suatu medan magnet homogen dengan kecepatan 12 meter per sekon dan arah V-nya seperti pada gambar. Pada ujung-ujung kawat tadi timbul beda potensial 18 volt, di mana P-nya lebih tinggi daripada Q, berarti ke bawah, ya. Maka dengan demikian besar dan arah induksi magnet yang dihasilkan oleh medan magnet adalah induksi magnetnya, besar induksi magnetnya. Apakah masuk bidang kertas atau keluar bidang kertas? Maka dengan demikian L-nya 2 meter, ya, kemudian E-nya 1,8 volt, ya. B-nya sama dengan berapa? V-nya sama dengan 12 meter per sekon. Maka E sama dengan atau V-nya sama dengan BLV. Maka B-nya sama dengan epsilon dibagi L dikalikan dengan V. Maka dengan demikian, ini berarti bukan 1,8, tetapi 18, ya. 18, maka 18 dibagi 2 kali 12 sama saja, ketemunya adalah 0,75 dalam satuan Tesla. Satu-satunya jawaban di A sampai E ada pada C, ya, 0,75. Ini adalah 9 dibagi 18 bagi 2, 9 per 12, 3/4, 0,75 Tesla. Kita lihat bentuknya, ya, I-nya ke bawah, ya, F-nya ke kiri, maka dengan demikian B-nya keluar bidang, ya. Itu yang dikatakan pada soal nomor 2.
Sehingga jawabannya adalah C. Walaupun ini tidak dibuktikan karena hanya satu-satunya jawaban 0,75 pada C. Ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Sepotong pengantar AB panjang 0,1 meter bergeser ya sepanjang konduktor yang diam ya, yang dibengkokkan berbentuk U. Ini berbentuk U ya, kawatnya berbentuk U. Batang pengantar digerakkan dengan kecepatan 2,5 meter per sekon, tegak lurus, medan magnet 0,6 Tesla ya, dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, jika hambatan total pada loop adalah 0,03 ohm, besar arus dan gaya Lorentz yang terjadi pada AB adalah, inilah pilihan jawaban yang disediakan, kita teliti bersama-sama. Maka dengan demikian L-nya 0,1 meter, B-nya 0,6, R-nya 0,03 ya ohm, V-nya 2,5 meter per sekon. Berapakah I dan F-nya? Kita ambil satu persatu ya. Epsilon sama dengan BLV ya. Maka I dikalikan R sama dengan BLV. Ini hukum ohmnya ya. Maka I sama dengan ya BLV dibagi dengan R. Maka 0,6 kali 0,1 dikalikan 2,5 dibagi 0,03. Maka ketemunya adalah 5 ampere ya. Ketemunya adalah 5 ampere itu. 0,06 nih ya. Dibagi 0,03, 22 kali 2,55 ampere. Maka gaya Lorentz yang terjadi F itu sama dengan BIL ya. I-nya sudah ketemu, maka dengan demikian 0,6 kali 5 kali 0,1 ya. Maka ketemunya gayanya 0,3 Newton. Jadi jawaban yang pas adalah yang A. 5 ampere dan 0,3 Newton. Itulah pada soal nomor 3 demikian ya. Kita lihat pada soal nomor 4. Sebuah kawat peki ya diletakkan di dalam medan magnet homogen seperti pada gambar. Inilah B-nya memasuki bidang gambar, masuki bidang kertas. Peki jika dialiri arus dari Q menuju P. Nah, berarti dari Q menuju P, arah kawat akan melengkung ke mana ya? Ke bawah, ke atas, ke samping, keluar bidang gambar, masuk bidang gambar ya. Kita lihat bentuk arah-arahnya. Kaidah tangan kanan untuk menentukan arah ya. F dari arah I dan B ya. Maka dengan demikian kita lihat faktornya ya. I-nya adalah dari Q ke P ya. Maka F-nya menuju ke bawah ya. Maka dengan demikian kawat akan dilengkungkan ke bawah gitu ya. Kita ulangi. Nah, I-nya dari Q ke P, maka B-nya memasuki bidang, F-nya adalah ke bawah. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang A ya. Paham ya seperti itu? Kaidah tangan kanan. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah kawat melingkar dengan hambatan 8 ohm diletakkan dalam flux magnetik yang berubah terhadap waktu. Dinyatakan bahwa flux sama dengan 2T dikurangi 6 dipangkatkan 3. Ya. Dalam satuan Weber ya, T dalam satuan sekon, maka arus yang mengalir pada waktu 5 sekon berapa ampere. Inilah nilai-nilai kuat arus yang ditentukannya. Kita bahas bersama-sama. Fluxnya sama dengan 2T dikurangi 6 dipangkatkan 3. R-nya 0,8. T-nya sama dengan 5 sekon. Berapakah I-nya pada waktu N sama dengan 1? Maka epsilon sama dengan negatif N D flux per dt diturunkan. Maka dengan demikian IR sama dengan negatif N D flux per dt. Maka dengan demikian I sama dengan N dibagi R D flux per dt. Maka I sama dengan 1 dibagi 8 D per dt dikalikan dengan 2T dikurangi 6 dipangkatkan 3. Kita turunkan. 3 diturunkan.
menjadi pangkat 2, kan itu ya. 2T diturunkan menjadi 2, maka ketemunya adalah 6. Perkalian dari 6 dikalikan dari 2T dikurangi 6 dipangkatkan 2, ini pangkatnya kurang 1. Maka dengan demikian ya, pada waktu I sama dengan 5 sekon ya, maka negatif 1/8 ya, dikalikan 6 dikalikan 2 kali 5 ya, dikurangi 6 dikuadratkan, ini 10 dikurangi 6 4, kan itu ya. 4 dikuadratkan 16 ya, maka dengan demikian 6/8, maka 3 per dibagi 2, 3/4 ya, 3/4 dikalikan 16 ya, maka ketemunya adalah ya 96 dibagi 8 atau 12 ampere, negatif 12 ampere, kan itu ya. Karena ini dikurangi positif maka ini tetap negatif, diulangi di sini ya. 10 dikurangi 6, 4 kuadrat 16 ya. 16 dibagi 8 ya. Maka ketemunya 2 dikali ya, 2 dikalikan 6 adalah 12 ampere, negatif 12 ampere. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Itulah keseluruhan dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Sudah kita hitung bersama-sama, kita bisa menemukan kesimpulan-kesimpulan yang kita inginkan ya. Selalu semangat belajar, yakinlah bahwa kita akan bisa mengerjakan soal-soal fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.